Apa kabar anak didik kami semuanya? Materi kita hari ini mengenai tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Norma dan aturan harus wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Nah, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian atau kamu membina sikap dan budaya. Adapun sikap dan budaya sebagai contohnya adalah budaya malu, yaitu sikap budaya malu jika melanggar aturan. Sebagai contoh, malu datang terlambat hadir di sekolah. Selanjutnya apa lagi? Malu tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang kedua, budaya tertib. Budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Sebagai contoh, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Ya, itulah budaya tertib. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Sebagai contoh, tidak mencontek ketika dilaksanakan ulangan ataupun ujian. Nah, ketiga inilah sikap untuk membina dan menaati suatu norma tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Sebagai contoh, membuang sampah sembarangan, tidak menaati aturan yang diberikan oleh bapak ibu guru ataupun orang tua, mengejek teman, menghina agama orang lain, dan sebagainya. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma dalam kehidupan masyarakat masih rendah. Nah, sebagai contoh, yang pertama, faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Nah, sebagai contoh tadi saya katakan, membuang sampah sembarangan, tidak menaati aturan, mengejek teman. Inilah yang dikatakan faktor pribadi yang belum memiliki kesadaran akan berlakunya suatu aturan. Selanjutnya, faktor lingkungan, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak pada aturan. Sebagai contoh, karena kurangnya perhatian dari orang tua, ya, sehingga ketaatan norma tersebut tidak patuh, ya. Selanjutnya, bergaul dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik sehingga melanggar norma, sehingga rendah akan menaati norma. Selanjutnya, tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Yang kedua inilah penyebab kesadaran norma yang masih rendah.
Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat tersebut. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, ya, baik melalui musyawarah ataupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi di kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Yang pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan serasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Nah, tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat, ya. Nah, pada saat di sekolah juga membuat aturan baru, tentunya akan diberitahukan kepada semua peserta didik. Hal itu dapat dilakukan oleh guru saat upacara bendera, dipajang di papan informasi, atau melalui surat edaran. Nah, setelah itu, kalian mengakui bahwa aturan tersebut mengikat seluruh peserta didik dan menyepakati aturan tersebut. Nah, begitulah proses bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat dengan adanya kesadaran. Sampai di sinilah materi kita, semoga dapat dipahami dan dimengerti.